Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya mengikuti launching oleh Bapak Gubernur Provinsi Selatan bersama para camat Kabupaten Sidin Rapang. Pada kesempatan ini kami para camat mendukung program sensus penduduk tahun 2020 tahun ini. Yang pertama, yang kedua, bahwa saya selaku camat sangat mendukung program ini. Harapan saya mudah-mudahan program ini bisa menghasilkan data yang akurat, karena data sensus penduduk ini merupakan salah satu Sensus penduduk 2020 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi di-launching oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan melalui Zoom meeting pada Senin 31 Agustus 2020. Untuk Kabupaten Sidrap, kegiatan tersebut dipusatkan di ruang rapat virtual Sekretaris Daerah Sidenreng Rapang yang dihadiri oleh para camat di 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, yang kami hormati para Kepala BPS. Pembukaan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk September tahun 2020. Dan mengawali acara kita pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman. Kepada Bapak kami persilakan. Adalah kita bersama-sama berdoa ajaran agama kita masing-masing, dan izinkan kami memandu doa menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami memuja dan memuji kuasa-Mu seraya bersyukur atas limpahan nikmat-Mu. Hari ini Engkau hadirkan kami dalam rapat virtual, rapat koordinasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslihil imama wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim fil khair wa min baldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan laporan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Yos Rusdiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kadis Kominfo dan Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami banggakan para camat yang hadir pada acara ini, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Gubernur yang terhormat, BPS Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Wakil Gubernur atas dukungan yang sangat kuat pada BPS selama ini dalam kegiatan perstatistikan di Sulawesi Selatan. Terselenggaranya rakor ini salah satu bukti betapa besar dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Teristimewa kami dapat menggunakan fasilitas Garuda Lounge yang sangat bagus ini untuk pertama kali. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan atas dukungannya selama pelaksanaan sensus penduduk secara online yang dilakukan pada 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 yang lalu. Berkat dukungan Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota, Camat, dan seluruh unsur jajaran di bawahnya, maka capaian sensus penduduk online di Sulawesi Selatan mencapai 21%, melebihi target yang ditetapkan pusat sebesar 17%. Bapak Wakil Gubernur yang kami banggakan, masyarakat sebagai responden dan mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. BPS Sulawesi Selatan setelah merekrut 5.953 petugas sensus yang bertugas selama bulan September nanti. Petugas sensus direkrut berdasarkan wilayah domisilinya serta melalui seleksi secara transparan oleh BPS Kabupaten Kota. Menurut catatan kami sementara ini, sekitar 14,5% petugas sensus merupakan pencari kerja. Kami mewajibkan semua petugas untuk rapid test. Selain itu dilengkapi oleh APD, alat pelindung diri berupa masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan face shield. Untuk lebih meyakinkan masyarakat agar masyarakat tidak ragu untuk memberikan jawaban yang jujur dan benar, maka petugas sensus diberikan tanda pengenal, rompi, tas, dan surat tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sensus juga akan didampingi oleh ketua RT atau ketua dusun, ketua lingkungan yang akan berkeliling dari rumah ke rumah memverifikasi warga atau penduduk di tempat domisilinya. Para ketua RT atau ketua dusun lingkungan
merasa ringan untuk mendampingi petugas melakukan verifikasi penduduk agar semua penduduk tercatat, tidak ada yang terlewat. Besar harapan kami kesuksesan dalam pelaksanaan sensus penduduk online yang lalu berulang kembali pada sensus penduduk September 2020 di Sulawesi Selatan. Untuk itu, bantu kami mencatat Indonesia. Bapak Wakil Gubernur yang terhormat, mohon perkenannya untuk memberikan sambutan dan sekaligus memberikan dukungan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Sulawesi Selatan. Semoga lapangan kami nantinya berjalan dengan lancar dengan hasil yang akurat. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus berkenan membuka secara resmi acara. Kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama yang saya hormati dan saya cintai bersama adalah Bapak Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ibu Kadis Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota. Yang saya hormati Kadis Kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota. Segenap Bapak Ibu pimpinan OPD Provinsi Kabupaten Kota, pimpinan instansi vertikal, dan para camat Sulawesi Selatan yang saya cintai, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Laporan reguler melalui Kadis Capil, Kadis Kominfo Kabupaten Kota dan sampai provinsi, dan tentu kepada kami semua setiap saat bisa mengontak kami ketika ada masalah-masalah di lapangan. Dan ini sangat penting, karena merebut data-data itu, mengambil data-data itu dengan pendekatan-pendekatan terbaik, tentu untuk kita olah kembali, dan melalui itulah kita nanti membuat kebijakan-kebijakan, melalui daripada bagaimana kondisi masyarakat, berapa penduduk kita dan sebagainya. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa tentu harapan kita semuanya adalah menjadikan, mendorong ke depan, dan kemarin kita launching, alhamdulillah dari Bapak Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan sudah memberikan kita informasi bahwa bukan hanya kita mencatat nama dan alamat dan sebagainya, tapi kemudian banyak sekali kartu, termasuk mungkin nanti tidak bisa kita pikir, mungkin nanti termasuk ATM dan sebagainya, kartu BPS dan sebagainya. Ketika kita menggunakan segala ini, nanti harapannya adalah bagaimana menghidupkan kembali bahwa satu, kita untuk melihat masyarakat, termasuk adalah bagaimana melihat keadaan mereka, bagaimana melihat pekerjaan mereka, bagaimana melihat tentang anak-anak mereka, mereka penghasilannya apa, kegiatan sehari-harinya apa, dan sebagainya, diupdate terus menerus, sehingga itu akan mempermudah kami semuanya untuk mengambil data-data yang terbaik untuk diolah menjadi sebuah kebijakan. Kemudian yang kedua, bahwa tentu di masa pandemi ini, alhamdulillah Sulawesi Selatan mungkin secara data positif banyak, mungkin kita sudah mulai ada penurunan, termasuk mungkin kita lihat Sulawesi Selatan, alhamdulillah dulu rumah sakit kita dihilir penuh sak, pasien-pasien susah untuk mencari tempat-tempat, bahkan di bangsal-bangsal penuh. Saat ini alhamdulillah sudah beberapa rumah sakit melaporkan bahwa kita sudah banyak longgar. Mudah-mudahan tidak terbukti, mudah-mudahan bisa berkurang sampai habis di rumah sakit khusus untuk masalah COVID. Harapan kita adalah kita tidak menjadi manusia-manusia yang dalam virtual dan kemudian model-modelnya seperti setengah astronot. Ini tentu kita mau kembali normal, dan bagaimana kita kembali beraktivitas, bagaimana kita sedianya adalah seperti sebelumnya, dan menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk semuanya dan untuk lingkungan. Yang kedua perlu saya sampaikan, ini perasaan saya, bahwa mungkin di masa pandemi ini Pak, mungkin banyak nanti setelah nanti kita sensus mungkin beberapa hari ke depan, mungkin akan banyak angka-angka kehamilan dan sebagainya. Apakah itu yang akan dicatat sebagai statusnya dan sebagainya.
Tentu ini tidak akan mengherankan karena kenapa banyak di rumah. Jadi perlu kami sampaikan bersama bahwa ini sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri kalau banyak di rumah, Pak. Banyak makan, minum, ini badan saya saja naik ini agak. Saya pikir ini badan ini yang mengecil, tapi kayaknya badan saya agak naik sedikit. Dan ukurannya sama yang sebelumnya. Tapi ini sudah mulai bergerak, alhamdulillah. Dan Provinsi Sulawesi Selatan, menurut data bahwa statistik ini juga mungkin saya yakin bahwa dari BPS bahwa serapan Indonesia tertinggi nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita memiliki serapan terakhir tercatat 27 Agustus adalah sekitar 62% sekian-sekian. Dari nasional saja kita di atas mesin 49 atau 50-an, kita di atas nasional. Dan ada 10 provinsi dan kita adalah tertinggi senasional serapan anggaran terbaik. Ini salah satu langkah kami strategi adalah bagaimana kita adalah early bidding. Bagaimana kita melakukan tender-tender lebih awal di Januari sudah ada mulai komitmen. Februari sudah mulai kontrak-kontrak dan pelaksanaan tender terlaksanakan, sehingga sebelum pandemi kemarin kita sudah bisa bekerja dan bergerak dengan baik. Alhamdulillah juga sensus penduduk online kemarin sudah bisa bergerak dan sebelum isu-isu pandemi. Dan ini kami tentu berharap kepada Kepala BPS bahwa pandemi belum usai. Harapan kami bahwa tahun kedua nanti di September ini ketika pelaksanaan perlu memperhatikan koridor-koridor tetap adalah protokol kesehatan. Bagaimana kita tetap menjalankan secara ketat. Kenapa? Karena ketika berinteraksi orang dengan orang, tentu harus bagaimana jaga jarak dan bagaimana melaksanakan tetap pengetatan. Dan alhamdulillah tadi saya dengarkan bahwa tetap ada melakukan untuk pengetatan protokol kesehatan dan bagaimana pencegahan dalam pelaksanaan sensus nantinya di lapangan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa saya mengimbau kepada seluruh kepala daerah, kabupaten kota dan camat sampai satuan terkecil, satuan lingkungan setempat terkecil, RT dan RW dan kemudian kepala dusun untuk membantu petugas-petugas kita yang turun ke lapangan. Karena kenapa di musim pandemi ini tentu mobilitas tidak sekencang bergerak kita dengan tidak pandemi ini. Tentu informasi-informasi mengenai tentang perkembangan pandemi di daerah-daerah yang akan disensus, tentu kami berharap kepala dusun, RT dan kemudian mungkin kepala desa dan Pak Camat bisa memberikan informasi kepada petugas-petugas kami sehingga bisa lebih protek diri dan lebih melakukan pencegahan tentang bagaimana pelaksanaan tetap tercapai target, tetap apa yang kita mau kita terlaksana, tetapi tetap kita mengedepankan bagaimana regulasi dan rules dalam pencegahan penularan COVID ini. Itu tentu karena kenapa ini melihat bahwa akan masif bergerak, ada beberapa ribu kita kirimkan untuk petugas-petugas yang sudah direkrut, tentu kita sangat berharap kepada satuan terkecil dan pemerintah kita. Dan Anda adalah ujung tombak daripada membantu petugas-petugas BPS, petugas-petugas sensus di bawah. Tentu Anda adalah terdepan di dalam mengetahui rakyat bagaimana mereka, kondisi mereka, apa yang mereka butuhkan, apa informasi apa yang ada di sana dan sebagainya. Terakhir tentu saya sampaikan bahwa dengan adanya ini nantinya mudah-mudahan ini memperlihatkan sebuah data yang tentu akan jauh lebih berbeda daripada sebelumnya, data yang menjadi acuan bersama, data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Akurasi yang tinggi hanya bisa dilakukan dengan kesulitan, keikhlasan bekerja, integritas dalam bekerja, dan bagaimana profesional dalam bekerja, dan tentu selalu datang mengawas, melihat, mengecek, random check dan sebagainya oleh pimpinan di level atasnya untuk melihat bahwa kerja-kerja petugas kita semuanya adalah di atas rata-rata, sehingga hasilnya nanti alhamdulillah kita dapat hasil yang insya Allah dapat hasil yang lebih baik, sehingga kita telah pemangku kebijakan bisa mengambil kebijakan tepat dengan hasil-hasil data yang telah diperoleh daripada badan BPS yang dilakukan teman-teman di bawah. Terakhir saya sampaikan bahwa tentu tetap koordinasi dengan kami, tentu kami masih menggunakan sekarang ada tim satuan gugus tugas untuk melaksanakan di bawah. Bagaimana pencegahan kali ini adalah critical point, sesuatu hal highlight bahwa bagaimana melaksanakan tugas tetap protokol kesehatan tetap berjalan di lapangan. Demikian sambutan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya membuka acara sensus untuk tahap kedua ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan rapat koordinasi sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan secara virtual. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.